Sebelum mandi ngapain? Yang pulang Dika. Apa? Dika. Oh, Dika lu jalan-jalan ya, tadi aku lihat. Emang suka main jalan-jalan? Suka. Main cepet-cepetan. Cepret-cepretan. Terus tadi mandinya dimandiin apa mandi sendiri? Kok lu bisa mandi sendiri? Serius? Pakai bajunya yang milih siapa? Mama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amanda Nabila Aryani dengan NIM 24070160051 yang akan berbicara mengenai perkembangan pada anak terkait matkul psikologi perkembangan. Pada kesempatan kali ini, aku mengambil fase perkembangan anak usia dini dengan rentan usia 2 sampai dengan 4 tahun. Kenapa aku ngambil fase ini? Karena hasil analisis yang telah aku lakukan yaitu pada anak usia 4 tahun bernama Reska. Pertama-tama aku akan membahas mengenai perkembangan fisik yang terjadi pada Reska, yaitu pada perkembangan motorik. Pada umumnya teman-teman, usia 4 tahun ini anak sudah bisa menguasai cara berjalan layaknya orang dewasa. Dan pada usia 5 tahun, anak sudah mulai terampil menggunakan kakinya seperti melompat, berjalan dengan baik. Sedangkan hasil analisis yang telah aku lakukan, Reska ini sudah bisa bermain bola, yang dimana bermain bola itu butuh keterampilan kaki. Dia sudah bisa menggunakan akan hal itu, keterampilannya, dengan cara menendang bola, dengan cara melompat, berjalan, yang dimana berarti perkembangan motorik pada Reska ini sudah berkembang pesat layaknya pada anak usia 5 tahun. Dari Robinson dan Halverson tersendiri pada tahun 1984, dia mengemukakan bahwasannya perkembangan motorik ini terbagi menjadi 2, yaitu perkembangan motorik kasar dan juga perkembangan motorik secara halus. Perkembangan motorik kasar yaitu dengan berjalan jauh tanpa jatuh. Reska sendiri kan sudah bisa ya bermain bola, bisa menendang bola. Lalu pada motorik halus, ia bisa meniru angka dan huruf sederhana. Ia bahkan bisa menyebutkan angka-angka dari 1 sampai dengan 10 dengan baik, tanpa salah, tanpa minta bantuan ibunya. Lalu yang kedua, ada perkembangan kognitif. Pada tahap ini, konsep yang stabil dibentuk, penalaran mental muncul, egosentrisme ini mulai kuat dan juga bisa melemah, serta terbentuknya keyakinan terhadap suatu hal yang magis. Bisa menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti orang lain. Contohnya itu saat aku berbicara atau bertanya-tanya kepada Reska, Reska ini bisa menjawab pertanyaan secara langsung tanpa meminta bantuan sang ibu. Dengan posisi saat itu tuh ibu Reska berada tepat di hadapannya. Tetapi ia sama sekali tidak meminta bantuan kepada sang ibu untuk menjawab pertanyaan dari aku. Dia memberikan jawaban akan hal yang ia ketahui dan yang ia pikirkan. Dari teori Piaget ini mengukakan bahwasannya Reska ini masuk ke dalam tahap praoperasional, yaitu dengan rentan usia 2 sampai dengan 7 tahun. Operasional sendiri memiliki arti aktivitas mental yang memungkinkan anak untuk memikirkan peristiwa-peristiwa atau pengalaman yang sedang dihadapinya. Disclaimer dulu, sebelum aku bertanya kepada Reska menceritakan apa yang sebelumnya ia lakukan sebelum bertemu aku, yaitu ia bermain hujan-hujanan, teman-teman. Berarti kan secara operasional Reska ini bisa lancar gitu loh, bisa berbicara, bisa menceritakan tentang apa hal yang ia lakukan, dia mengingat akan hal itu. Secara garis besar, pemikiran praoperasional ini juga dibagi menjadi 2 loh teman-teman. Ada subtahap prakonseptual dan ada subtahap intuitif. Prakonseptual ini disebut juga pemikiran simbolik, yaitu dengan menggunakan sistem lambang ataupun simbol seperti bahasa. Anak bisa membayangkan secara lalu perkembangan memori. Prakonseptual ini disebut juga pemikiran simbolik, yaitu dengan menggunakan sistem lambang ataupun simbol seperti bahasa. Anak bisa membayangkan secara mental dan simbolik. Reska ini bisa membayangkan bahwasannya bola ini kan tentu pasti bentuknya yaitu bulat ya. Dengan berkembangnya kemampuan bersimbolis ini, anak-anak akan memperluas ruang lingkup aktivitasnya yang menyangkut hal-hal yang sudah ia lewati, atau hal yang akan datang, ataupun hal yang sedang terjadi.
Pencapaian kognitif yang paling penting melalui pemikiran simbolis yaitu anak-anak prasekolah dapat mengorganisir dan juga memproses tentang apa yang ia ketahui. Selanjutnya ada sub tahap intuitif yaitu dengan rentan usia 4-7 tahun. Reska masih bisa masuk ke tahap ini, yaitu sub tahap intuitif ini saat diberitahu oleh sang ibu bahwasanya Reska ini akan diberikan pertanyaan atau diwawancari oleh aku sendiri untuk memenuhi tugas psikologi perkembangan ini. Reska ini mengerti akan hal itu dan nalar ya akan hal apa yang harus ia ketahui atau harus ia lakukan nantinya saat berbicara dengan aku. Lalu perkembangan memori studi yang dilakukan oleh Brown and Scott terlihat bahwa anak usia 4 tahun mencapai ketetapan 75% dari waktu dalam merekognisi gambar-gambar yang telah dipelajari 1 minggu sebelumnya. Reska ini dapat menyebutkan angka dan juga huruf hijaiyah dengan benar. Perkembangan persepsi. Anak bercerita bahwasannya ia pernah main dengan anak di bawah umurnya yaitu pada usia 2 tahun. Reska ini, sang anak ini yang awalnya mempunyai persepsi bahwasannya anak di bawah umurnya ini, temannya ini sangat menggemaskan, sangat polos, lucu, berubah persepsinya menjadi anak yang jahil dan nakal karena Reska sendiri pernah dijahili gitu loh. Jadi persepsinya yang awalnya terhadap temannya ini yang di bawah umurnya ini kalau misalnya dia lucu, gemas, tiba-tiba berubah persepsinya menjadi hal yang kayak kok anak itu jahil ya gitu. Selanjutnya ada perkembangan atensi. Atensi ini adalah konsentrasi terhadap aktivitas mental menurut Chaplin tahun 2022. Ia memiliki atensi terhadap topeng garong. Teman-teman bayangin topeng garong. Dia berpikir bahwasannya dia mempunyai atensi bahwasannya topeng garong ini suatu hal yang lucu yang harus ia miliki karena lucu gitu loh. Selanjutnya yang paling wahnya ini pada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa pada Reska yang berusia 4 tahun ini dia sangat baik karena selama aku mewawancarai dia, berbicara dengan dia bisa menjawab dengan lancar dan baik tanpa ada kesalahan kata gitu loh. Penguasa kosakata pada Reska ini sangat amat meningkat pesat. Anak bisa mengucapkan kalimat yang makin panjang, makin bagus, dan mulai menyatakan pendapatnya akan suatu hal. Selanjutnya ada perkembangan psikososial. Pada Hetherington dan Pratt tahun 1979 yang mendefinisikan permainan sebagai a non-serious and self-contained activity engaged in for the sheer satisfaction it brings, yang dimana Reska ini perkembangan psikososialnya itu dia sudah punya teman ya guys, punya teman yang dimana saat berbicara atau wawancara sama aku tuh temannya itu ada di sampingnya gitu buat nemenin ya, karena habis wawancara dia mau main sama temennya ini gitu ya, yang dimana berarti perkembangan psikososial Reska ini sangat baik. Selanjutnya ada perkembangan hubungan dengan orang tua, yaitu dari analisis yang telah aku lakukan, orang tua Reska ini menetapkan pada otoritatif, yaitu memperlihatkan gaya pengasuh yang ekstra ketat, tetapi mereka bersifat responsif, yaitu menghargai pendapat anak. Di mana ciri-cirinya ini pada Reska ini anak jauh lebih percaya diri dan juga mandiri. Ya contohnya saat aku berbicara gitu sama dia bisa mengemukakan pendapatnya dia tersendiri, bisa menjawab pertanyaan dengan baik gitu loh teman-teman. Dan mungkin sekian dari pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.